Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harta dalam Islam. Jadi dalam KBBI, harta merupakan suatu uang atau barang yang menjadi kekayaan milik seseorang. Sedangkan dalam bahasa Arab, harta berarti al-mal yang memiliki arti condong atau cenderung. Sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan harta, misalnya dengan cara berwirausaha atau dengan bekerja. Nah, sesungguhnya harta itu merupakan kepunyaan Allah atau milik Allah. Jadi harta bagi manusia hanyalah sebagai titipan. Nah, dari harta yang kita punya ada hak orang lain, sehingga kita wajib untuk melakukan zakat. Harta yang kita miliki itu harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri seorang entrepreneur muslim. Jadi, seorang entrepreneur yang baik yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Nah, apa saja ciri seorang entrepreneur muslim? Yang pertama, yaitu selalu memikirkan di balik ciptaan Allah, karena Allah menciptakan semuanya, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang kedua, yaitu selalu beribadah kepada Allah dan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, yaitu memiliki keyakinan bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah. Nah, yang keempat yaitu selalu ikhtiar dan selalu berpikir untuk mendapatkan ide. Kemudian yang kelima yaitu berani menghadapi resiko. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko, karena setiap kita menghadapi resiko, setiap kali kita mengalami kegagalan, maka akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Selain itu, seorang entrepreneur muslim harus pantang menyerah dan tidak mudah untuk putus asa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memasuki wirausaha. Jadi sebelum kita memasuki wirausaha, terdapat langkah-langkah yang harus kita lalui, seperti kita meniru atau mencontoh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu artinya kita harus menggali atau mengeksplor sesuatu yang ada di sekitar kita sehingga bisa menjadi acuan terhadap bisnis yang akan kita kembangkan. Kemudian kita melakukan pengembangan dari bisnis atau produk yang ada, atau bahkan kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda atau unik dari bisnis yang telah berkembang. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di sini kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu menciptakan produk atau bisnis yang berbeda dari yang lain. Selain itu juga sebelum memasuki wirausaha, kita harus mampu mengenali tipikal diri kita seperti apa. Misalnya passion kita di bidang apa. Semisal kita menyukai di kuliner ataupun di fashion, nah kita bisa memilih usaha tersebut untuk bisa dikembangkan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi menjadi usahawan yang mantap. Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi, aspek terpentingnya adalah strategi. Perencanaan strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bisnis dan sumber dayanya. Tujuan perencanaan strategi yang pertama yaitu mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis. Dan yang terakhir, meminimalisir risiko dan kesenjangan. Lalu ada pelaksanaan dan implementasi, yaitu melakukan langkah-langkah yang detail dari perencanaan sebelumnya. Kemudian mengembangkan kegiatan perusahaan dan melakukan kinerja aksi.
menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi, berarti membandingkan antara yang sesungguhnya dan seharusnya terjadi. Lalu saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan produk kepada konsumen. Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat berpengaruh dalam meningkatkan penjualan. Sistem pemasaran yang bagus, pendidikan dan pelatihan, lalu memberikan insentif atau reward kepada karyawan yang menjual barang melebihi target. Faktor yang harus diperhatikan oleh manajer perusahaan meliputi yang pertama kepuasan, lalu yang kedua volume penjualan yang terjaga, lalu ada efektif dan efisien. Proses pemasaran yang perlu dipahami manajer pemasaran yang pertama yaitu menilai sebuah produk, lalu yang kedua menganalisis struktur dan perilaku pasar, lalu yang ketiga memilih peluang pasar, lalu yang keempat menyusun strategi pemasaran, lalu yang kelima merencanakan implementasi, yang keenam melaksanakan proses pemasaran, lalu yang ketujuh dan yang terakhir mengendalikan dan mengawasi pemasaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi menghipnotis suksesnya bisnis. Dalam dunia bisnis, praktek komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena ketika orang melakukan komunikasi, maka yang harus diperhatikan yaitu kata kunci atau kata pembuka. Jadi ketika kita akan melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita atau audien, yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan narasi yang tepat. Maksudnya narasi yang tepat yaitu kita akan menyampaikan sesuatu hal itu secara jelas karena agar lawan bicara kita itu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa komunikasi dengan seseorang itu jangan terlalu lama atau berbelit-belit ya, karena menimbulkan lawan bicara kita itu bosan. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kita harus membaca profil orang yang akan kita ajak terlebih dahulu, seperti hobinya apa, kesukaannya apa, aslinya dari mana, dan yang lainnya. Karena hal itu akan membuat lawan bicara kita itu merasa bangga karena kita bertanya seperti itu. Dan kita juga perlu memahami hal itu dari awal sebelum kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita tersebut. Hal itu juga sangat penting dalam berkomunikasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kewirausahaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang mungkin penting ya dalam kewirausahaan Islam. Yang pertama yaitu mengenai konsep nilai dalam Islam. Berdasarkan definisi dari Derajat tahun 1984, nilai diartikan sebagai sebuah keyakinan atau perasaan yang diyakini oleh seseorang sebagai identitas serta memberikan corak khusus terhadap pola, pemikiran, perasaan, ketertarikan maupun perilaku. Di sini dijelaskan bahwa Islam sangat mengedepankan moral dan akhlak untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kewirausahaan dalam pandangan Islam yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam yang dapat disebut juga sebagai ekonomi Islam. Oleh karena itu, kegiatan kewirausahaan dalam pandangan agama Islam secara sempit yaitu segala bentuk bisnis yang halal atau diperbolehkan menurut syariat Islam dan tidak melanggar aturan syariat yang ada dalam bentuk apapun. Dalam kewirausahaan Islam juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu takwa. Ketakwaan merupakan kunci utama bagi para pengusaha muslim dalam meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu memprioritaskan konsep halal. Dalam hal ini, tujuan dari prioritas konsep halal itu untuk menjauhkan umat Islam dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Yang ketiga yaitu tidak berlebih-lebihan atau foya-foya.
Agama Islam memerintahkan seluruh umat manusia untuk menjalankan hidup sesuai aturan syariat serta menikmati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu secara cukup dan tidak berlebihan atau bahkan menyia-nyiakannya. Yang keempat yaitu ada memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berwirausaha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengenal sikap-sikap yang diperlukan dalam menunjang kegiatan kewirausahaan. Sikap-sikap itu antara lain yaitu jujur atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, komunikatif atau tablik, serta cerdas atau bijaksana. Yang kelima yaitu menghindari perbuatan riba. Agama Islam sangat menentang keras terhadap keberadaan riba dan segala bentuk perbuatan yang melaksanakan riba beserta pelaku-pelakunya. Riba dipandang sebagai hal yang amoral atau hal yang tidak bermoral, sehingga menghindarkan diri dari perbuatan ini juga menjadi salah satu karakteristik kewirausahaan dalam Islam. Yang keenam yaitu keinginan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Islam menganjurkan sesama manusia untuk sayang antar sesamanya, tak terkecuali di bidang kewirausahaan. Dalam hal ini, kita dapat berbuat baik kepada sesama akan menimbulkan wirausaha yang baik dan bermanfaat di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu berwawasan luas. Dalam kewirausahaan sendiri, wawasan yang luas itu akan memberikan dampak positif, terutama dalam perkembangan usaha pada skala tertentu. Dalam hal ini, seorang wirausaha dengan pengalaman dan wawasan yang luas akan mampu untuk mendatangkan keberhasilan serta pencapaian lain dengan usahanya. Ya, mungkin itu sedikit review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.